saya pernah posting soal gimana sih caranya membangun kesadaran digital ke anak gitu. Anggap saja ini sharing tentang digital parenting saya ke anak-anak ya. Jadi apa namanya saya dan suami misalnya sama-sama beraktivitas, terkadang diakui atau tidak kita nggak bisa mengawasi anak-anak itu 100%, apakah menjamin apakah yang dia akses itu adalah aman-aman saja atau baik-baik saja. Nah, beberapa yang saya amati kesalahan beberapa orang tua itu sharing gadget karena memang gadgetnya satu, alasannya biar lebih aman, dan kemudian anak-anak itu bisa dipantau, dan kemudian anak-anak nggak selalu berpegang gadget. Jadi sebetulnya ada pilihan dua itu, ada beberapa praktek pemakaian gadget di anak itu. Satunya itu sharing dengan orang tuanya, umumnya dengan ibunya. Kemudian yang satu anak punya gadget sendiri. Nah sebetulnya bisa memilih sih mana yang mau dipilih, tetapi intinya begini, ketika kemudian itu sharing gadget, tentu kita sebagai orang tua harus memastikan safe filtering itu harus kita nyalakan gitu, dinyalakan safe filtering. Jadi kemudian baik itu di browser, di Play Store, kemudian mungkin di YouTube kita, atau itu semuanya safe filtering, sehingga itu untuk memfilter konten-konten yang tidak layak untuk dikonsumsi anak tidak masuk di kita. Tapi masa sih orang tua mau safe filtering, karena kadang kan kita pengen juga ya nonton misalnya di YouTube yang itu memang video yang memang itu untuk dewasa, tetapi karena kemudian kita nyalakan safe filtering tadi, jadinya kita nggak bisa nonton. Nah biasanya kemudian kita nyalakan lagi ya safe filtering. Ini juga pernah terjadi sama saya juga. Jadi safe filtering kita nyalain, lupa nggak dimatiin. Giliran kemudian anak kita make, lupa. Akhirnya misalnya related postingan-postingan yang mungkin itu belum layak untuk seusianya itu masuk begitu saja gitu. Nah kemudian yang kedua, anak memiliki gadget sendiri. Nah anak memiliki gadget sendiri, misalnya mungkin kadang orang tua tidak mau tahu tentang apa sih pentingnya mempunyai email, apa pentingnya anak itu mempunyai email sendiri. Jadi begini, anak itu mempunyai email sendiri itu penting, dan itu disesuaikan dengan usia anak kita. Misalnya anak kita usia 8 tahun, ya sudah disetel saja, kita buatkan email memang dengan namanya, kemudian nggak usah kemudian kita tuakan usianya. Misalnya kita tuakan di email yang kita buatkan untuk gadget yang dipegang anak itu usianya 20 tahun atau 18 tahun, jangan. Karena apa? Karena itu juga berpotensi bagaimana konten-konten yang itu sesuai dengan usianya bisa masuk secara bebas, apalagi kalau teman-teman atau bapak ibu semuanya tidak menguasai bagaimana sih caranya untuk memfilter konten-konten tersebut, untuk men-setting itu. Nah biasanya settingan HP defaultnya itu kan nggak setting safe filter ya, biasanya ya setting biasa, settingan dewasa. Jadi factory mode itu model pabrik itu biasanya memang defaultnya itu dia tidak memberlakukan, tidak otomatis menyalakan safe filter. Nah ini juga bahayanya. Makanya ketika kita kemudian mungkin menyediakan gadget khusus yang untuk mereka, utamanya kalau anak-anak kita di usia di bawah umur, makanya kita buatkan email, jangan pakai email kita sebagai orang tua, tapi pakai email dia. Jadi buatkan email yang emailnya dia, dan sesuaikan dengan usia dia. Dengan begitu, ketika kita daftarkan dengan akun Google-nya dia, dengan misalnya akun emailnya dia itu kita daftarkan, otomatis ketika dia itu kita daftarkan dengan usia misalnya 8 tahun, otomatis konten-konten yang akan masuk, kemudian apa yang dia akses itu menyesuaikan dengan usia dia, tanpa kita perlu men-setting filtering itu. Tapi
tentu saja anak-anak sekarang kadang lebih canggih dari orang tuanya ya. Jadi kita juga perlu perlu untuk selalu oprek. Nah, ini sampai di sini dulu. Artinya kita harus membangun kesadaran, membangun membangun kesadaran di anak bahwasanya digital identity, identitas digital itu adalah bentuknya email, dan itu melekat pada diri mereka sebagai anak sesuai dengan usianya. Jadi kemudian passwordnya minta mereka untuk untuk mengingat. Kalau misalnya mungkin masih kecil, ya mungkin ya bapak ibu ayah bunda semua dong yang perlu mengingat itu. Artinya email ini krusial. Email ini sebagai identitas digital kita ketika kita berselancar di dunia maya. Jadi amankan itu. Kemudian kalau misalnya anak pakai gadget sendiri, pakai emailnya dia sendiri, jangan pakai email bapak ibu yang itu tentu saja email dewasa. Nanti setelah ini saya akan coba sharing kenapa email untuk anak-anak itu penting, kenapa perlu disesuaikan dengan usianya, dan kemudian bagaimana itu disambungkan ke parental control, fitur parental control yang itu attach, yang itu terkait dengan email kita sebagai orang tua, sehingga ketika dia mau download apapun itu, kita pun juga bisa batasi kok screen time-nya dari aplikasi itu. Tapi tentu saja kita tidak hanya membatasi ya, tetapi juga begini, kita juga perlu berkomunikasi. Nah, nanti untuk parental control, aplikasi parental control kita share berikutnya ya. Stay tune. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau agak blur atau mungkin ada background musik. Ini baru pulang dari kampus, baru pulang dari kantor, jadi agak serak gitu kan habis ngajar seharian dari pagi. Terima kasih. Mungkin sharing berikutnya saya akan share soal parental control. Assalamualaikum. Stay tune.